Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amar Dwi Wilyatma dari program S1 Manajemen Rombel K4. NPM saya 25010303182. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang produk bisnis digital yang kemarin di KMI Expo 2025 di Universitas Tidar. Dan saya menganalisis dua bisnis digital. Yang pertama itu ada bisnis digital dari Politeknik Negeri Samarinda yang bernama ngerti.in. Nah, bagaimana sih bisnis ini bekerja? Nah, ngerti.in ini adalah platform assessment berbasis AI yang memungkinkan pendidik itu mengunggah materinya, entah itu materi dalam bentuk PDF, URL ataupun teks, lalu otomatis menghasilkan soal, mengelola kuis, memantau progres siswa, dan memberi feedback otomatis. Nah, guru penyusun bisa mengedit sebelum soal ini dipakai gitu. Nah, siswa ikut mengerjakan lewat kode atau kelas. Nah, jadi konsepnya itu mirip seperti Quizzes, tapi website ini dibuat itu untuk kalau misal kita ulangan gitu kan, kadang soalnya tuh beda sama yang kita pelajari. Nah, dengan website ini tuh diusahakan karena kita mengupload materinya lewat PDF, jadi soal yang dibuat itu sesuai dengan isi PDF-nya gitu. Nah, terus lanjut, kemudian yang kedua ada siapa saja sih user atau konsumennya dari produk bisnis digital ini. Yang pertama tentu guru dan dosen sekolah atau kampus. Nah, sebagai pengguna utama untuk membuat kuis dan melacak capaian siswa ya, tentu karena ini untuk membuat soal tentu sangat berguna buat guru maupun dosen untuk membuat soal untuk penilaian mahasiswa atau siswanya. Nah, yang kedua itu siswa atau mahasiswa sebagai peserta dan penerima feedback. Nah, jadi kalau misal kita habis mengerjakan gitu, misal ada soal yang salah, kita tuh langsung dikasih feedback gitu. Kayak misal kita habis ulangan tuh dapat skor gitu. Nah, kita tuh di analisis kekurangan kita apa, terus ada juga keahlian kita apa, nanti dianalisis jadi muncul gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada institusi pendidikan sekolah, kampus, lembaga kursus. Nah, ini bisa memakai platform untuk asesmen massal atau monitoring. Dan yang keempat itu pengembang konten atau penyusun soal yang butuh tooling untuk mempercepat produk item bank. Nah, di laman mereka itu disebut bahwa website ini sudah dipercaya 500 lebih pendidik di Indonesia yang mendukung bahwa segmen guru atau pendidik adalah target pasar ini. Nah, yang ketiga itu kemudian siapa saja sih mitra-mitranya? Nah, mitranya itu yang pertama seperti Politeknik Negeri Samarinda itu sendiri, kayak asal tim dan pendukung program. Tim dari ngerti.in ini yang mewakili Polnes dalam program pembinaan mahasiswa. Yang kedua itu adalah sekolah atau guru atau jaringan pendidik sebagai mitra pengguna atau pilot atau homepage menyebut dipercaya oleh 500 lebih pendidik. Yang ketiga itu ada penyelenggara acara itu sendiri, penyelenggara Expo edukasi. Mereka hadir di KMI Expo dan pameran pendidikan yang membantu pemasaran dan jejaring. Nah, terus yang terakhir program pendanaan kampus, pemerintah atau hibah. Nah, mereka mendapatkan akses ke program pembinaan mahasiswa wirausaha P2MW sehingga memungkinkan mereka menerima dana atau mentoring dari pihak kampus. Nah, untuk yang keempat, bagaimana sih bisnis ini mendapatkan revenue? Nah, yang pertama itu ada paket gratisnya itu terbatas gitu. Nah, setelah paket gratis yang bisa digunakan saat beta, terus bisa di-upgrade ke setelah paket gratisnya selesai itu harus di-upgrade ke paket berbayar untuk fitur yang lebih gitu. Terus selain itu juga untuk paket berbayar itu menambahkan seperti jumlah siswa yang lebih besar, terus analisis lanjutan atau integral LMC. Nah, yang kedua lisensi atau institusi atau kontrak dengan sekolah gitu. Nah, penjualan lisensi ke sekolah atau madrasah atau kampus untuk penggunaan skala besar, jadi kita membuat kontrak gitu. Terus yang ketiga pendanaan hibah program kampus seperti SEN funding dan dukungan P2MW untuk atau pendanaan startup mahasiswa agar dapat menjadi sumber dana awal tahap revenue langsung. Dan yang terakhir ada marketplace atau penjualan paket soal.
Nah, untuk mendapatkan revenue ini juga bisa dilakukan dengan cara menjual bank soal yang siap pakai atau bahan ajar premium. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu keunggulannya apa saja sih? Nah, keunggulannya itu yang pertama ada otomasi pembuatan soal dengan AI. Jadi bisa menghemat waktu para pendidik untuk membuat soal sehingga tidak harus membuat secara manual. Yang kedua, feedback dan penilaian otomatis. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, website ini bisa memberikan feedback kepada penggunanya, pada siswanya, seperti menganalisis keunggulan dan kekurangan kepada siswanya agar bisa direfleksi sendiri oleh mahasiswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas input materi, bisa upload PDF, paste URL atau tulis materi secara langsung sehingga mudah mengadaptasi materi yang sudah ada. Nah, kemudian untuk bisnis digital yang kedua yaitu ada dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Nah, nama bisnis digitalnya ini adalah Zapon. Nah, yang pertama, bagaimana sih bisnis ini itu bekerja? Nah, Zapon ini menghubungkan penggunanya dengan berbagai layanan lokal secara cepat, dan konsep bisnisnya dapat dikategorikan ramah lingkungan karena menyediakan layanan seperti sewa transportasi listrik, antar jemput barang dan makanan dengan ramah lingkungan karena penyedia layanan mereka menggunakan transportasi listrik. Nah, ini konsepnya sama seperti kayak mungkin Gojek, cuma ini kan kayak penyedia sewa kendaraan terus transportasi juga, tapi itu dalam bentuk kendaraan listrik sehingga jadi lebih ramah lingkungan gitu. Nah, yang kedua, siapa saja sih user atau konsumennya? Nah, user atau konsumennya itu yang pertama itu ada mahasiswa dan anak muda. Nah, mereka ini yang membutuhkan layanan dan mobilitas cepat untuk sampai ke kampus atau tujuan itu tanpa polusi karena kendaraan yang disediakan itu kendaraan listrik gitu. Nah, yang kedua itu masyarakat perkotaan. Nah, masyarakat perkotaan tentu juga membutuhkan transportasi jarak pendek sampai menengah gitu tanpa emisi yang berlebihan karena di kota juga sudah banyak emisi gitu kan. Terus yang ketiga, siapa saja sih mitra-mitranya? Nah, mitra-mitranya itu yang pertama itu penyedia transportasi listrik atau komunitas atau penyedia sewa kendaraan listrik. Nah, tentu karena ini berbasis kayak ramah lingkungan, tentu juga butuh bantuan dari seperti penyedia transportasi listrik untuk melayani konsumennya. Nah, yang kedua itu penyedia baterai atau swap station charging, yaitu stasiun penukaran baterai atau charging point di area kampus ataupun kota. Nah, yang ketiga itu bengkel kendaraan listrik, yaitu untuk perawatan rutin armadanya. Yang keempat itu kampus dan instansi pemerintah ini untuk mendorong program transportasi yang rendah emisi atau polusi. Kemudian yang keempat, bagaimana sih bisnis ini itu mendapatkan revenue? Nah, bisnis ini mendapatkan revenue itu yang pertama tentu dengan komisi per perjalanan kayak ride fee. Setiap transaksi dikenai biaya platform kayak biaya admin. Nah, yang kedua itu adalah subscription mitra transportasi, yaitu penyedia kendaraan listrik dapat berlangganan untuk mendapatkan prioritas pesanan, asuransi atau fitur premium. Dan yang kelima itu ada keunggulannya. Yang pertama itu adalah nol emisi atau zero ingestion, yaitu moda transportasi berbasis listrik tidak menghasilkan polusi udara. Yang kedua, mendukung target Green Campus, yaitu selaras dengan misi UPN Jatim dalam pengembangan teknologi hijau. Terus yang ketiga, yaitu biaya operasi rendah. Mitra transportasi listrik dan sepeda listrik memiliki biaya perawatan yang lebih rendah. Yang keempat yaitu ramah untuk area kampus. Nah, karena ini tidak ada emisi, tidak bising dan juga tidak berbau asap, jadi aman untuk lingkungan belajar. Yang kelima, hemat energi. Konsumsi energi sepeda listrik sangat kecil dibandingkan motor bensin. Nah, yang keenam yaitu mempromosikan gaya hidup sehat. Nah, pengguna dapat memilih sepeda manualnya sebagai opsi kesehatan. Nah, jadi itu tadi presentasi saya tentang dua produk bisnis digital di KMI Expo 2025 di Universitas Tidar kemarin. Nah, ini ada dokumentasinya dan ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.